Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur pagi ini, kita bisa bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Kita diberikan kesehatan, sukacita, kekuatan, sehingga hari lepas hari kita bisa lewati dengan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita menjalani hari ini, kita akan berdoa dan mendengarkan renungan firman Tuhan agar kita siap dalam menjalankan segala aktivitas kita dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu dalam hidup kami yang memberkati kami dalam peristirahatan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami tahu itu semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat hidup kami. Sebelum kami menjalani hari ini, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani hari-hari kami, terlebih dalam kami mengiring Tuhan. Roh Kudus berkarya Engkau dalam hidup kami, sehingga firman-Mu akan menjadi rema bagi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan pagi ini dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yohanes mencatat kolam Bethesda adalah tempat bagi kumpulan orang sakit berbaring begitu banyak di situ. Suatu hari, Yesus datang ke tempat itu, lalu bertanya kepada salah satu dari mereka, "Maukah engkau sembuh?" Padahal jelas orang itu sudah berbaring di tepi kolam Bethesda dengan satu tujuan, ingin sembuh dari sakitnya. Jelas pertanyaan Yesus ini adalah pertanyaan yang luar biasa, saudara. Bukan pertanyaan basa-basi, dan juga bukan pertanyaan yang menghina orang yang sedang sakit tersebut. Pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan yang penting dan punya arti yang sangat dalam. Karena banyak orang mau mendapat kesembuhan dari sakitnya, mau mendapat berkat atas hidupnya, tapi belum tentu mau mengalami perubahan yang terjadi atas hidupnya dan menjadikan Tuhan pemegang otoritas tertinggi, termasuk siap meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah lama melekat pada dirinya. Di dunia ini, baik itu orang kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, siapapun tidak akan bebas dan lepas dari penyakit dan kesulitan hidup. Nah, di saat itu datang menimpa, semua orang ingin buru-buru lepas darinya. Maka bukan saja hanya dokter yang pandai yang dicari atau obat yang manjur yang dicari, benda apapun atau tempat apapun, orang dari agama apapun akan buru-buru mendatangi jikalau hal itu menjanjikan kesembuhan dan kelancaran atas usahanya tersebut. Ada banyak orang begitu mudah menjadikan sesuatu menjadi tahayul semata-mata demi kesembuhannya. Namun bukan saja kita bisa terjatuh oleh sikap seperti itu. Jadi kita harus perlu berhati-hati. Kita juga bisa terjatuh oleh karena kekaguman kita
bergeser menjadi penyembahan kepada ajaran dan pemimpin gereja tertentu. Ada orang berkata, kalau tidak karena pengajaran pendeta ini, atau kalau saya tidak bergereja di gereja ini, mungkin saya sudah kehilangan keselamatan saya. Nah, sikap seperti ini berbahaya sekali kalau sampai ada orang yang mengeluarkan kalimat seperti ini. Kita perlu berhati-hati, kita perlu peka dan mawas diri akan hal itu. Jangan sampai kita terperosok kepada sikap seperti itu. Satu sikap yang berlebihan terhadap tempat tertentu, pengajaran orang tertentu, gereja tertentu, pendeta tertentu, dan bukan kepada Allah. Tentu itu sangat melukai hati Allah. Entah sudah sejak kapan kolam Bethesda sudah menjadi tempat tahayul. Namun orang lumpuh yang bertemu Yesus dalam Yohanes 5 ini di sana sudah berada selama 38 tahun. Dan banyak orang-orang sakit tinggal di situ. Ada yang buta, lumpuh, timpang, dan siapa saja bisa datang ke sana. Bisa dibayangkan betapa banyak orang sakit berkumpul di sana. Mereka sama-sama menantikan kapan air kolam itu bergoncang, supaya mereka bisa langsung melompat ke kolam tersebut dan mendapat kesembuhan. Selama 38 tahun, orang lumpuh ini menantikan kesembuhan. Yang ada di pikirannya, dia adalah seorang yang lumpuh, seorang yang cacat, sehingga selama 38 tahun hidupnya terobsesi untuk sembuh. Tetapi karena obsesi ingin sembuh, maka tempat itu menjadi sandaran satu-satunya. Tempat dia menaruh semua pengharapan hidupnya. Ada banyak orang yang mempunyai sikap seperti itu juga, saudara. Dan selama 38 tahun juga, dia makan dari belas kasihan orang-orang yang datang ke tempat tersebut. Itulah sebabnya kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Karena selama 38 tahun, hidupnya sudah terbiasa bergantung pada belas kasihan orang. Maka tidak gampang setelah orang itu disembuhkan, dia tidak bisa lagi menjalani hidup yang seperti dulu. Sehari-hari menantikan sedekah dari orang-orang yang datang ke tempat tersebut. Karena kalau dia sembuh dan sehat, dia harus bekerja untuk memperoleh makanannya. Dia tidak bisa lagi meminta-minta. Maka pada waktu itulah perubahan harus terjadi pada dirinya. 38 tahun kebiasaan lama tidaklah mudah untuk ditinggalkan. Hidupnya membutuhkan suatu perubahan total supaya kebiasaan lama itu tidak menjadi kebiasaan dia sekalipun dia sudah sembuh. Itulah arti pertanyaan Yesus tersebut. Alkitab berkata, di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, dan jangan hidup seperti yang dulu lagi. Di saat Tuhan bertanya kepada orang lumpuh tersebut, maukah engkau sembuh? Dia menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang mau menolong aku, menurunkan aku ke dalam kolam itu. Dari jawabannya ini, memberi kesan bahwa dia hanya fokus kepada satu hal, yaitu tidak ada orang yang mau membantu dia. Orang lumpuh ini belum menyadari bahwa dia tidak bisa disembuhkan oleh kolam Bethesda tersebut. Dia perlu berseru kepada Tuhan dan memohon untuk disembuhkan dari penyakit lumpuhnya. Tapi dia sama sekali tidak mengatakan hal tersebut. Pikirannya hanya fokus mempermasalahkan situasi dan mengasihani diri sendiri. Dia tidak menyadari betapa pentingnya dia mencari Tuhan yang akan memberikan kesembuhan itu kepadanya. Dan orang lumpuh ini memiliki karakter yang sangat berbeda dengan orang-orang sakit lainnya yang pernah ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang sakit itu mereka berseru memohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus.
Nah, setelah mereka mengalami kesembuhan, mereka memuliakan Allah dan mereka juga menjadi pengikut Yesus. Berbeda dengan orang lumpuh ini. Waktu Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Alkitab mencatat dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dia tidak memuliakan Allah. Tidak ada rasa terima kasih yang dia ucapkan kepada Tuhan. Dia tidak ada mengucapkan syukur atas apa yang dia sudah terima dari Tuhan. Padahal jelas dia sudah disembuhkan dari penyakit lumpuhnya yang dia alami selama 38 tahun lamanya. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menjadi pembelajaran buat kita. Di saat doa kita, harapan, pergumulan kita sudah dengar oleh Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur dan memuliakan Allah. Karena kadang tanpa kita sadari, kita mungkin pernah melakukan hal yang sama. Mari jangan pernah melupakan Tuhan dalam keadaan apapun. Kita boleh berbahagia, kita boleh senang, karena apa yang kita harapin, apa yang kita doakan, Tuhan sudah kabulkan. Tapi jangan lupa juga kita harus terlebih dahulu berterima kasih kepada Tuhan yang sudah melakukannya buat kita. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bahkan di saat Tuhan tidak menjawab doa kita pun, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita bersyukur. Apalagi kalau Tuhan sudah menjawab apa yang menjadi kerinduan hati kita. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang tahu bersyukur, orang-orang yang selalu ingin memuliakan Tuhan. Seperti apapun keadaan kita, saya percaya kita adalah orang-orang yang senantiasa rindu untuk bersekutu dan memuliakan Allah di dalam hidup kita. Dan saat ini juga Tuhan yang sama bertanya kepada kita, maukah engkau sembuh? Mungkin kita sedang mengalami sakit atau masalah dalam keluarga kita atau rumah tangga kita. Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan rumah tangga kita. Atau mungkin kita sedang menghadapi masalah ekonomi, masalah dalam pekerjaan. Dia juga sanggup menolong kita dan memberi jalan keluar bagi kita. Atau mungkin yang sedang menghadapi sakit penyakit, percaya Tuhan juga sanggup menolong kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kita nantikan saja waktunya Tuhan, karena Dia lebih tahu yang terbaik kapan untuk menolong kita. Kita hanya perlu berseru dan memohon untuk senantiasa Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Karena kita bersyukur, kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau menolong orang lumpuh tersebut, dia disembuhkan sehingga dia bisa menikmati sukacita. Dan kami percaya juga dengan berbagai pergumulan yang sedang kami alami saat ini, kami percaya juga Allah yang sama juga sanggup menolong kami, melepaskan kami, membebaskan kami, sehingga sukacita menjadi bagian kami semua. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Berkati kami sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami masing-masing. Tuhan menjadi pembela dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.